Halo sahabat semuanya, pencinta Mutiara AMC Purere. Apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sama saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini berkisah tentang Tuhan Yesus yang mau datang ke rumah para pemungut cukai dan makan bersama mereka. Di kalangan orang Yahudi, pemungut cukai itu adalah pendosa besar. Mereka sangat dibenci, bahkan oleh kalangannya sendiri, oleh orang Yahudi sendiri. Mengapa mereka begitu dibenci? Karena menurut orang Yahudi, mereka adalah pemeras. Mereka bekerja sama dengan penjajah Romawi untuk memeras harta benda orang Yahudi. Ketika Yesus sedang makan bersama para pemungut cukai, orang-orang Farisi pun heran, dan mereka bertanya kepada murid Yesus, "Mengapa gurumu mau makan bersama orang-orang berdosa itu?" Itu menjadi satu pertanyaan yang besar buat mereka. Sebab bagi mereka, makan bersama orang berdosa itu adalah suatu hal yang sangat tidak pantas. Terutama Yesus adalah seorang rabi yang biasa mengajar dan memberitakan firman Tuhan di sinagoga-sinagoga di Israel pada saat itu. Namun Yesus mendengar pertanyaan mereka. Kemudian Yesus pun menjawab pertanyaan mereka. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius bab 9 ayat 12 sampai 13. Sama saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi saya tekankan perkataan Yesus bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang sakit. Di puskesmas, di rumah sakit, di mana-mana yang datang berobat itu orang sakit, bukan orang sehat. Orang sehat hanya datang untuk mengantar saja. Yesus menganalogikan ini dengan orang yang benar dan orang yang berdosa. Sama seperti orang sakit yang membutuhkan tabib, orang berdosa pun membutuhkan jamahan Tuhan. Siapakah orang berdosa itu? Ya, kita semua. Kita semua adalah orang berdosa. Namun untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Setiap hari, baik disadari maupun tidak disadari, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, kita pasti pernah berbuat dosa. Namun, Injil hari ini mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Bahwa Tuhan datang ke dunia untuk kita. Setiap hari, mulai dari hari Senin hingga hari Minggu, setiap hari selalu ada ibadah Ekaristi. Baik itu offline maupun online karena wabah COVID-19 ini. Setiap hari kita diundang untuk hadir, untuk bertemu dengan Tuhan. Mengapa kita harus pergi ke gereja? Mengapa kita harus mengikuti ibadah Ekaristi? Ya, karena kita adalah orang berdosa. Kita membutuhkan pertolongan, pengampunan, dan belas kasihan Tuhan. Karena saat ibadah Ekaristi itulah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sama seperti Tuhan hadir di tengah-tengah para pemungut cukai dan para pendosa lainnya, serta makan bersama mereka. Sama saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita juga merayakan pesta Rasul Matius. Tentu kita sudah tahu siapa Rasul Matius ini. Beliau adalah orang yang menulis Injil Matius, serta orang yang sama juga yang ada di dalam kisah Injil hari ini. Sebelum mengikuti Yesus, Rasul Matius ini adalah pemungut cukai. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak basa-basi, Matius langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Matius, seorang pemungut cukai, seorang yang dianggap berdosa oleh masyarakatnya,
langsung mengikuti Yesus karena dia merasa benar bahwa dia sangat berdosa. Karena dia percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia mau mengikuti Yesus. Santo Matius adalah salah satu pengikut Tuhan Yesus yang paling setia. Santo Matius jugalah penulis Injil Matius yang menunjukkan jalan kepada kita bahwa seorang yang berdosa sekalipun adalah orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Sama saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ikutlah aku, bukan hanya ajakan Yesus kepada Matius saja, tetapi kepada kita semua. Ikutlah aku adalah ajakan Yesus kepada kita semua untuk selalu mengikutinya, mengikuti ajaran-ajarannya. Setiap hari dalam peristiwa hidup kita diajak untuk mengikuti Yesus, baik dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran. Namun, lebih dari itu, ikutlah aku juga merupakan seruan ilahi, seruan tugas ilahi dari Yesus kepada kita untuk mengajak semakin banyak orang yang belum mengenalnya untuk bersama kita menjadi pengikutnya. Selain itu, ketika bertemu orang Kristen yang jarang sekali pergi ke gereja, jarang sekali mengikuti ibadah Ekaristi, menjadi tugas kita untuk mengajak mereka. Teruslah mengajak mereka untuk pergi bertemu Tuhan, untuk pergi mengikuti perjamuan kudus bersama Tuhan di gereja. Namun bagaimana kalau mereka tidak mau? Ya tidak apa-apa. Tugas kita hanyalah untuk mengajak mereka itu ikut, bukan malah menghina atau mencemooh mereka dengan kata-kata kasar seperti dasar pemalas, dasar kafir, dasar orang berdosa. Jangan seperti itu. Karena ketika kita melakukan hal seperti itu, ketika kita berkata-kata seperti itu, kita tak ada bedanya dengan orang Farisi. Namun tugas kita, sekali lagi saya katakan bahwa hanyalah untuk mengajak mereka. Ketika bertemu mereka di mana saja, orang-orang teman-teman, saudara-saudara kita ini yang malas pergi ke gereja, ajak mereka, ayo ikut aku, ayo ikut kami. Itu tugas kita. Tugas kita hanyalah untuk mengajak. Sisanya biar Tuhan yang mengurus, biar Tuhan yang menjamah dan menyentuh hati mereka. Mari kita terus menjadi pribadi-pribadi yang setia, mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Tuhan memberkati.